Pak Ucit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Ucit? Alhamdulillah baik Pak Pur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ucit, sesuai dengan jadwal pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Purnomo, nanti akan berperan sebagai pengamat atau observer, terus Pak Ucit nanti sebagai coach, dan nanti ada Pak Ferdi sebagai coaching. Pada proses coaching hari ini, saya sebagai pengamat atau observer ada beberapa poin yang harus saya sampaikan atau nanti saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Nah, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan alur tirta? Ya kan? Terus tahap tirta itu meliputi apa saja Pak? Iya Pak Pur, untuk tahapan tirta itu meliputi satu tujuan umum, terus identifikasi, Ya, terus kali. rencana aksi, Ya. dan tanggung jawab Pak Pur. Ya, betul sekali. Betul sekali Pak. Mudah-mudahan semua tahap tirta ini nanti akan tampak dalam proses coaching nanti ya. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh panjenengan, ya Pak Ucit, serta indikator yang sudah tercapai itu dalam mengembangkan itu apa saja. Oke, Pak Pur, mudah-mudahan saya dapat melaksanakan proses coaching ini dengan baik, memenuhi semua kriteria dan rubrik penilaian tersebut. Ya. Terima kasih Pak Ucit. Sebelum melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ucit? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak Pur. Satu, kehadiran penuh. 2, mendengarkan aktif. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi ada 3 kompetensi Pak Ucit yang akan dikembangkan oleh Pak Ucit, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajak dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin yang ketiga Pak Pur, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Menurut Pak Ucit, kira-kira apa indikator ketercapaiannya kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot? Ya Pak Ucit, yang Pak Ucit inginkan. Harapan saya gini Pak Pur, harapan saya itu nanti pada proses pelaksanaan coaching ini, coaching dapat dapat solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coaching sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide yang baru ya dari coaching ya Pak ya. Nah, baik, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ucit dan nantinya Pak Ferdi akan ke sini untuk melaksanakan proses coaching. Oke. Terima kasih Pak Pur atas kesempatannya yang diberikan. Iya, sama-sama Pak. Sugeng siang Pak Ferdi, pripun kabare? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Ucit. Bagaimana Pak Ucit kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ferdi, ya sedikit cuaca mendung, nggak apa-apa ya. Oke. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching Pak. Kira-kira ada cerita-cerita apa Pak dari Pak Ferdi? Saya lihat kok aura Pak Ferdi ini tidak pernah bersenang. Ya, gini Pak Ucit. Saya itu merasakan sebuah keresahan, kegelisahan Pak Ucit. Jadi di dalam kelas saya itu siswa saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar Pak. Ketika saya memberikan materi, semua antusias,
Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai, dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah dan bikin gaduh teman yang lain. Itu bikin saya dilema, Pak. Ya, resah di dalam diri saya. Ngoten nggih, Pak Ferdi. Berarti dalam kelas Pak Ferdi dalam pembelajaran itu ketika Pak Ferdi sudah mengasih tugas ke anak-anak, berarti anak-anak yang pintar itu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat ya. Iya, Pak. Dan setelah selesai anak-anak tersebut bikin ulah seperti gaduh, mengganggu temannya yang yang belum selesai. Nah, dari percakapan coaching ini nanti kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Ferdi ya? Ya. Jadi yang saya harapkan itu dari coaching hari ini saya bisa menemukan sebuah solusi, Pak Uji, agar siswa saya itu bisa kembali tenang dan kondusif ketika pada saat pembelajaran, dan kelas saya bisa lebih menyenangkan dan tidak terjadi sebuah kegaduhan, sehingga saya itu bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Gitu, Pak Uji. Ngoten nggih, Pak Ferdi. Menurut Pak Ferdi, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas kurang kondusif ya? Ada beberapa metode pembelajaran yang ingin saya terapkan ini. Jadi karena saya sebagian besar memakai metode ceramah dan presentasi. Oh iya. Sesekali anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi. Sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju, Pak. Oh gitu. Jadi belum tumbuh keberanian, sehingga saat penugasan anak yang pintar ini cenderung cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan, sehingga mengganggu teman yang lainnya untuk diajak main, padahal sudah saya suruh diam, tapi tidak bisa diam, Pak. Kadang malah sering izin keluar dengan alasan-alasan tertentu, misalkan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu kadang malah saya suruh tidur saja, Pak, daripada mengganggu teman yang lainnya, seperti itu, Pak. Oh nggih, Pak Ferdi, anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas itu mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam. Sehingga ketika ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu temannya, mengajak teman bermain, atau keluar seperti yang Pak Ferdi bilang, Iya. kamar mandi atau jajan di kopsis. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang membuat Pak Ferdi kembali fokus dan dapat mengkondisikan pembelajarannya? Iya, Pak. Jadi menurut saya harus merubah metode pembelajaran yang dengan kegiatan berkelompok. Jadi sehingga pada saat berkelompok semua siswa itu bisa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman yang lainnya yang mungkin kurang paham ataupun kurang mengerti tentang materi tersebut. Terus pada kegiatan ini anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misal dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Oh ya, setuju saya Pak Ferdi. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak yang cerdas tersebut, sehingga kelas bisa kondusif. Ngoten nggih Pak Ferdi? Iya, Pak. Nah, tadi Pak Ferdi mengatakan bahwa menurut pandangan Pak Ferdi, anak-anak yang pintar dan tidak bisa diam. Kira-kira yang membuat Pak Ferdi berpikiran bahwa anak-anak tersebut pintar dan tidak bisa diam dan aktif terus-menerus itu bagaimana, Pak? Iya, Pak. Karena saya sudah membuat sebuah asesmen di kelas gitu, Pak. Jadi bahwa anak-anak di kelas itu di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik,
atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya gitu, atau tidak bisa diam. Kalau kita bisa sering dengar kalimat-kalimat seperti itu. Nah, ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain gitu Pak. Bisa jadi juga mengganggu temannya. Nah, hal yang semacam ini kan kurang efektif ketika pembelajaran di kelas. Betul Pak, memang anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif. Nah, seperti itu loh Pak, mengganggu temannya. Iya, betul sekali. Iya Pak, jadi malah teman-temannya itu juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai gitu Pak. Iya betul. Nah, menurut Pak Ferdi, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Ferdi itu seperti apa sehingga anak-anak itu kok tidak sama, ada yang cepat selesai dan ada yang belum selesai. Kok tidak sama kayak gitu loh Pak Ferdi? Jadi gini Pak, selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya biasa saja Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak-anak untuk maju presentasi setelah diskusi tersebut. Nah, mungkin karena yang sering maju presentasi selalu saya tunjuk dari anak-anak yang pandai saja, sehingga anak yang pandai semakin pandai dan yang kurang pandai menjadi takut Pak. Jadi takut mau maju itu takut Pak, karena tidak terbiasa seperti itu. Nah, di samping itu saya memberikan soal yang sama dan standarnya sama gitu Pak. Maka dari itu dengan hal yang tersebut levelnya seharusnya bisa dibedakan antara yang sudah pandai mungkin bisa level soalnya itu lebih sulit lagi, dan yang mungkin kurang pandai levelnya juga dikurangi lagi, sehingga anak pintar itu bisa cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru akan menjadikan hal yang sama seperti itu. Berarti ada perbedaan, seharusnya ada perbedaan soal nggih. Nah, menurut Pak Ferdi, memang betul yang Pak Ferdi tadi katakan. Seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan itu seperti yang Pak Ferdi bilang, hanya anak-anak pintar yang maju ke depan. Iya. Kemudian ketika membuat tugas, nah Pak Ferdi itu yang jenengan tampilkan itu berarti di level tengah dan kurang kurang berdiferensiasi dalam levelnya. Mengatakan ya? Iya Pak. Jadi sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket Pak dari pemerintah itu, dan link-link pembelajaran di YouTube. Selain itu saya juga menggunakan LKS juga yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang barangkali bisa mempermudah siswa menguasai materi yang sudah saya ajarkan. Tapi anak-anak itu tingkat pemahamannya itu masih jauh berbeda. Jadi kadang pemahamannya itu masih beda-beda gitu. Saya setuju dengan Pak Ferdi. Itu bagus sekali loh Pak. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar itu bisa bervariasi ya Pak ya, sesuai dengan minat anak, sehingga anak itu bisa memilih sendiri dengan apa cara mereka belajar. Nah, selain dari sumber tadi, apakah ada solusi atau ide-ide lain yang bisa Pak Ferdi munculkan dalam mengatasi masalah ini Pak? Iya Pak, jadi solusinya saya akan menuntun anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor dari teman-temannya, sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, barangkali bisa menggunakan dengan alat peraga atau
dengan hal-hal yang lain yang bisa menarik siswa tersebut gitu Pak. Iya. Oh, bagus loh Pak. Saya setuju dengan apa yang Pak Ferdi, ide Pak Ferdi itu. Nah, untuk strateginya, kira-kira apa yang akan Pak Ferdi gunakan untuk mengembalikan suasana pembelajaran di kelas Pak Ferdi itu menjadi kondusif kembali? Iya Pak. Jadi strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar supaya menjadikan dia itu tutor bagi temannya. Kemudian saya akan menyiapkan sebuah kebebasan anak untuk memilih sumber belajar yang dia inginkan, seperti itu Pak. Serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan, terus dan juga sesuai dengan keinginan siswa tersebut, seperti itu Pak. Bagus sekali Pak. Saya setuju dengan strategi yang Pak Ferdi terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa atau berpihak pada murid, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin itu bisa menyenangkan murid Pak ya. Iya. Nah, kira-kira kapan strategi ini akan Pak Ferdi laksanakan atau lakukan? Ya, secepatnya Pak. Mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang benar-benar bisa berpihak pada murid. Oh, gini. Kira-kira adakah Pak keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi ini selain Pak Ferdi dengan peserta didik Pak Ferdi? Ya, iya Pak. Tentunya saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain yang mungkin sudah ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik, dan saya akan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Pak terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas, apalagi murid-murid saya ini sangat beragam Pak. Jadi kalau kita tidak saling berkolaborasi, nanti kita tidak bisa memberikan hal-hal yang baik kepada siswa yang ada di kelas saya. Baik Pak, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran itu bisa menambah kekuatan bagi Pak Ferdi. Nah, menurut Pak Ferdi, untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa Pak? Ya, untuk pencapaian keberhasilannya saya katakan kalau 80% sampai 90% siswa bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya sudah berhasil dengan strategi yang baru, seperti itu Pak. Bagus Pak, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Ferdi terhadap rencana tersebut? Ya, saya akan selalu berkomitmen akan belajar dengan metode-metode pembelajaran yang lebih efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas Pak mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Karena saya yakin dengan siswa itu bisa senang ketika di kelas, itu pembelajarannya akan lebih enak dan murid pun juga akan bahagia ketika mendapat pelajaran seperti itu Pak. Nyaman ya? Iya, nyaman. Ya. Baik Pak, saya setuju. Nah, kira-kira Pak Ferdi butuh dukungan seperti apa yang Pak Ferdi butuhkan dalam pelaksanaan komitmen ini? Apa komitmen tersebut? Iya, jelas saya butuh dukungan Pak. Dukungan yang saya butuhkan itu saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif tadi. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang Pak. Okay. Karena anak zaman sekarang itu kadang itu beda-beda Pak, beda dengan zaman kita Pak. Kadang beda. Oh, Nah, saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Nah,
kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Jadi ada kolaborasi Pak, antara pendidik dengan guru ataupun dengan rekan guru yang lain seperti itu. Ya, betul Pak. Itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Ferdi. Secara tidak disadari Pak Ferdi itu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut ya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Pak Ferdi itu bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi ya, saya tunggu hasil dari rencana aksinya, rencana aksi Pak Ferdi. Semoga sukses. Iya Pak, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching ini Pak, sehingga saya itu sedikit tercerahkan Pak, sehingga saya itu dapat solusi untuk mengatasi masalah ketika saya berada di kelas selama ini. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Ferdi. Saya kira cukup ya untuk latihan coachingnya hari ini. Selanjutnya saya akan dengan Pak Pur, saya kembalikan kepada Pak Pur selaku observer. Iya. Udah Pak Odi ya. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdi. Ya, terima kasih kepada Pak Usid selaku coach, ya Pak Ferdi tadi selaku coachingnya. Sangat luar biasa sekali Pak. Percakapan coaching hari ini itu berdasarkan pengamatan saya. Tadi Pak Ucid sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita, ya. Mulai dari tujuan itu sudah terlihat dengan menanyakan harapan. Dari percakapan ini kemudian diidentifikasi juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan keinginan Pak Ferdi dan tadi Pak Ucid. Nah, sekarang rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pertanyaan itu ya Pak. Yang sekarang idenya yang sudah muncul, aksinya tadi juga sudah muncul dari pernyataan yang akan metode belajar yang sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas yang saya tulis di sini untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat Pak tadi mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Nah, kemudian ada berapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Ucid. Bagaimana perasaan Pak Ucid setelah melakukan percakapan coaching ini tadi? Perasaan saya senang Pak, karena disadari atau tidak tadi Pak Ferdi menceritakan permasalahannya, permasalahan sendiri, sehingga juga mendapatkan solusinya kembali Pak, mengatakan. Nah, kemudian pada saat melakukan coaching tadi itu, untuk indikatornya ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana Pak? Apakah sudah terlaksana dengan baik? Nggih Pak. Saya kira itu sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi Pak Ferdi sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya, gitu. Nah, diantaranya Pak Ferdi menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, terus membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kanten Pak. Baik Pak Ucid, tadi di awal percakapan Pak Ucid ingin secara spesifik ya, mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan itu sudah bisa Pak Ucid lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Pak Ucid kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak Pur. Untuk ke depan saya itu menginginkan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching yang bisa mendengarkan saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach dengan lebih baik lagi, bisa dengan coach bisa lebih
lebih apa ya namanya, lebih terbuka dengan saya. Mengatakan Mbak Bor. Alhamdulillah ya Pak Ucit. Terima kasih banyak sekali. Mudah-mudahan apa yang ingin Pak Ucit kembangkan itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak Ucit dan Pak Ferdi tadi observasi kali ini saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iya, Bor. sama-sama. Saya ada jam Pak. Oke, monggo. Iya, iya.